Ya, oke guys. Balik lagi sama gue karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Sabtu 8 Juli 2023. Ya, kemarin IHSG dalam posisi ya turun dikit nggak masalah di 6.700. Oke, hari ini gue mau curcol santai ya guys soal cash flow negatif ya. Terutama yang lagi jadi pertanyaan timbulnya di Adro ya. Adro ini kalau lu lihat di RTI dia cash flow-nya itu minus 5,94 triliun. Berarti dia minus ya semuanya. CFPS-nya minus 743 per share-nya ya. PCFR-nya juga minus 3 kali ya. Oke. Nah, ini positif atau negatif ya. Oke. Cash flow itu istilahnya arus kas keluar dilakukan perusahaan lebih besar daripada arus kas masuk didapat, maka ada hasilnya negatif, minus gitu ya. Tapi harus diingat bahwa meskipun pada gambaran umum hal ini dapat berarti negatif, namun pada arus kas investasi angkanya negatif dapat berarti perusahaan melakukan ekspansi secara masif. Ya, dan perlu diingat perusahaan dengan arus kas negatif tidak berarti buruk ya. Oke, lu harus paham bahwa tidak berarti buruk. Bisa jadi perusahaan tersebut sedang memperbanyak produksi agar lebih stabil. Begitupun sebaliknya, lu harus ingat perusahaan dengan arus kas positif tidak berarti selalu baik. Jadi harus paham ya guys bahwa jadi ketika Adro lu tahu ini dalam posisi negatif cash flow itu tidak berarti artinya buruk. Bisa jadi dia ekspansi gede-gedean bisa jadi. Ya, jadi eh nggak berarti buruk dan cash flow-nya yang bagus. Ini kayak CMNP nih dia kan cash flow-nya bagus ya. Nggak berarti nih perusahaan bagus gitu. Nggak berarti kondisinya lagi bagus. Oke, paham ya guys. Nah, cash flow itu didapat dari mana ya? Kalau lu buka laporan keuangannya Adro, ya ini laporan keuangannya dia nanti ada di sini. Ya, setelah laba bersih nih, laporan laba bersih di bawahnya lagi. Nah, di sini ya. Tunggu. Nah, ini. Nah, ini dia. Yang ini nih. Ya, jumlah arus kas bersih peluru dari aktivitas operasi ya ini. Minus 396 miliar ya. Ya nggak, enggak, juta dolar. Betul, juta dolar. Ya, jadi kalau dirupiahin ya sekitar 5,94 triliun ya. Nah, itu didapatnya dari situ ya guys ya. Lalu ini ada penelitian juga riset dan jurnal ya dari seseorang nih, siapa namanya ya? Jurnal akuntansi. Pengaruh price cash flow ratio ya. PCFR itu nanti dihitungnya dari tadi 5,94 triliun dibagi jumlah saham beredar ya. Triliun dibagi jumlah saham beredar yang ini dibagi 51 miliar. Tadi sih gue ngitung dapatnya angka minus 181 ya. Kalau gue nggak salah hitung tadi minus 181 minus ya. Terus nanti ini dibagi minus 181 ini. Oh ya, harga saham sekarang dibagi ini. Jadi 3.000 saham Adro 2380 dibagi minus 181 ya. Maka lu akan dapatkan hasilnya minus 13 kali ya. Kalau di sini belum diupdate kali. Kalau lu lihat dari RTI sih dia minusnya PCF-nya minus 3 kali ya. Kalau dari gue dapatnya tadi minus 13 kali. Nah, itu cara rumusnya ya guys. Nah, ini ada penelitiannya guys ya. Oleh ini ya kayaknya nah ya. Heeh. Ibu Atik ya, Tri Andari ya. Pengaruh price cash flow ratio PCFR dan price sales ratio pada return saham ya. Dia meneliti di perusahaan Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai 16 ya. eh Dia neliti banyak perusahaan guys dari BEI dan hasil penelitiannya itu ada di sini sebenarnya. Em, Hasil penelitiannya, ini penelitian ya guys ya, tesis atau skripsi gitu ya penelitiannya sehingga bisa jadi patokan buat kita.
Nah, ini hasil penelitiannya. Wait a minute. Nah, simpulan. Apakah rasio nilai pasar dan valuation ratio berpengaruh pada return saham? Tunggu, mana hasilnya? Tunggu, hasil penelitiannya. Ya, itu tadi betul. Diukur. Hmm. Nah, bahwa case flow ratio berpengaruh terhadap return saham ini ditolak. Ya, inilah hasil penelitian dia ya. Jadi fase ini angka ini cash flow ratio itu terhadap return saham itu menurut dia ditolak. Hasil penelitian yang didapatkan. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan. Tidak ada hubungan yang signifikan ya. Jadi cash flow ini sebenarnya bukan masalah yang harus terlalu dibesar-besarkan karena tadi seperti dibilang cash flow negatif nggak berarti buruk dan cash flow positif pun nggak berarti positif. Nah, kalau gue pribadi ya guys menilai yang dibagikan dividen itu bukan cash flow. Ini dari sudut pandang gue ya. Gue kasih sudut pandang praktis kita sebagai investor saham itu yang dibagikan dividen itu bukan cash flow, yang dibagikan dividen itu EPS. Ya, ya. Bukan ini. Bukan cash flow per share, bukan. Ini tidak dibagikan. Mau lu mau bagikan, ini contoh punya CMNP ya. Mau CMNP, mau dia cash flow-nya 199 per share-nya ini tidak dibagikan sebagai dividen. Tidak, yang dibagikan adalah EPS. Ini 180. Inilah yang dibagikan sebagai dividen laba bersih, bukan arus kas. Bukan. Ya, jadi kalau gue pribadi menilai tidak berdampak signifikan cash flow-nya Adro ini negatif tidak berdampak signifikan. Karena yang menurut gue yang paling penting ya itu adalah laba bersih. Laba bersih nanti akan dikonvert menjadi EPS. Nah, laba bersih itu dibagi lembar saham akan menjadi EPS. Nah, ini yang akan dijadikan laba bersih. Sorry, jadikan dividen. Ini di ya mau cash flow-nya dia mau positif atau plus atau minus ya kalau nggak jadikan dividen ya buat apa? Itu loh. Kalau dari gua ya, kalau dari gua ya ini ya contoh aja lihat sendiri misalnya perusahaan kayak CMNP kan nggak pernah bagi dividen ya cash flow selalu positif. Ini cash flow dia positif ya cash flow positif nggak jadi dividen buat apa ya? Itu pertanyaan gue. Eh konon kan soalnya ada perdebatannya lebih bagus pakai eh ini PCFR atau pakai PER ya. Sebenarnya ini bagus buat tahu data-datanya kira-kira perusahaan gimana ya. Tapi kalau menurut gue guys sebagai investor itu endingnya harus jadi dividen. Belum mau pernya bagus, mau PCFR-nya bagus, semua harus diukur dari dividen. Kalau gua, dividen itu pembuktian dia uangnya ada atau enggak. Percuma di sini angkanya bagus semua ya. Contoh kan kayak CMNP ini angkanya bagus ya, per 9 kali di bawah 10. PCFR-nya 8 kali, wih, bagus gitu kan. Tapi dia tidak membagikan dividen bertahun-tahun. Gunanya apa? Ya, gunanya apa? Ya, itu kalau dari gua. Sebaliknya Adro, ya. Meskipun dia kelihatannya cash flow lagi minus, tapi dia rutin membagikan dividen. Berarti duitnya ada. Nah, itu. Tapi tetap ini harus dilihat lagi ya. Nanti dia kan bagi dividen sekitar bulan Desember ya, pantau lagi. Harusnya Desember dia bagi. Ya. Jadi cash flow negatif ini kita nggak tahu apakah ini buruk atau enggak. Nggak tahu. Tapi belum tentu buruk. Oke. Belum tentu buruk. Dan pembuktiannya nanti di bulan Desember aja. Duitnya ada nggak? Kalau ada ya aman. Aman. Ya. Lihat aja nanti bulan Desember. Dividennya ada nggak? Kalau nggak ada baru tanda tanya. Ya. Nah itu dari gue ya. Jadi dah sampai pada kesimpulan bahwa cash flow minus di Adro tidak berarti buruk. Tidak. Bisa jadi Adro lagi ekspansi gede-gedean. Bisa jadi. Ya. Oke guys, gue rasa gitu aja untuk cash flow Adro ini yang negatif. Semoga yang gue share ini bermanfaat buat lo dan
Ya, bermanfaat aja. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data gak bisa bohong ya.